Sekali lagi katakan bersama-sama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah itu naik bagaikan dupa yang berbau harum ya Tuhan. Saat ini firman-Mu, kami akan mendengarkannya. Dan hamba akan menyampaikannya. Mengurapi hamba dan kami semuanya. Engkau berbicara kepada kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6. Ya, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 14. Kejadian pasal 6 ayat 14. Dan juga nanti kita akan membaca Kejadian pasal 7. Ayat 1, ayat 5 sampai 7, ayat 12 sampai 17 ya. Yang pertama kita akan membaca dulu Kejadian pasal 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat yang ke-12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Puji Tuhan. Firman Tuhan, hari ini saya beri tema Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali. Saudara, kita sudah membaca bersama-sama dalam cerita Kejadian pasal 6 dan juga pasal yang ke-7. Nah, saudara, di sini kita percaya ya, dan saya juga yakin saudara sudah tahu semua cerita tentang bahtera Nuh ya. Ini sudah dari sekolah minggu. Pasti saudara hafal cerita ini, bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Bahkan menurut penemuan-penemuan para ahli, mereka menemukan bangkai kapal dari Nuh. Nah saudara, dalam cerita Nuh ini juga dikisahkan bahwa yang terjadi ketika Allah memerintahkan Nuh, Allah tidak memerintahkan begitu saja, tetapi ternyata dilatar belakangi oleh kejahatan manusia. Saudara,
Sebelum saya melanjutkan ya tentang firman Tuhan ini, tentang pembahasannya, coba kita berpikir sejenak. Kita merenung sejenak. Waktu Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah memerintahkan karena manusia bertambah-tambah kejahatannya. Itu di zaman Nuh. Saya mengajak kita untuk berpikir sejenak. Itu di zaman Nuh. Dikatakan bahwa kejahatan manusia sudah luar biasa. Kira-kira kalau disandingkan dengan zaman sekarang, mana yang lebih jahat? Sekarang atau di zaman Nuh? Menurut saudara? Saya yakin saudara akan menjawab zaman sekarang jauh lebih jahat. Iya kan saudara? Iya. Kenapa saudara? Memang kita tidak bisa membandingkan antara zaman Nuh dan zaman sekarang. Karena masing-masing zaman punya keadaannya sendiri. Tetapi kalau kita lihat keadaan sekarang dengan arus informasi yang sudah terbuka, ya, sehingga setiap orang bisa mendapatkan informasi, baik itu yang positif dan juga yang negatif. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak didapatkan, yang tidak ada di zaman Nuh. Sekarang ada. Di zaman Nuh apa iya ada narkoba? Gak ada saudara, iya kan? Ya. Di zaman Nuh apa ada minuman-minuman yang di luar seperti sekarang yang bercampur dengan bahan kimia? Ya paling ada kalau kita lihat ya minuman anggur ya. Fermentasinya mungkin, ya tetapi kalau di zaman sekarang, belum lagi dengan pernikahan sesama jenis dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita melihat, merujuk dengan keadaan zaman sekarang ini, kalau di zaman Nuh saja, Tuhan mengambil sikap untuk membinasakan manusia, akibat kejahatan, apalagi di zaman sekarang. Dan harusnya itu menjadi perenungan buat anak-anak Tuhan. Oh iya ya, kalau di zaman Nuh saja Tuhan sudah bertindak, apalagi di zaman sekarang. Amin saudara. Kita harus bijak menilai akhir zaman. Saya tidak sedang membahas lebih detail tentang bagaimana pada akhirnya prosesnya Nuh sampai diselamatkan bersama dengan keluarganya. Tidak saudara. Tetapi saya ingin mengajak saudara bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Tuhan yang memegang kendali. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh, Tuhan tidak melepaskan Nuh begitu saja. Tetapi Tuhan ambil alih, Tuhan kontrol, Tuhan mengatur seluruhnya. Saudara, kita akan lihat nantinya, ya. Kita akan perhatikan bersama-sama bagaimana campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan hendak membinasakan manusia, bagaimana pada akhirnya Tuhan membawa keluarga Nuh. Ingat saudara, seisi keluarga. Seisi keluarga. Tuhan bawa, diselamatkan. Jadi jangan main-main dengan keluarga saudara. Ya, jangan main-main. Jangan main-main. Karena Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di dalam firman Tuhan, kita perhatikan mengapa Allah yang penuh kasih itu, ya, Allah yang penuh kasih itu mengambil sikap untuk melenyapkan dunia atau melenyapkan manusia. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan katakan bahwa kejahatan pada saat itu begitu luar biasa. Orang-orang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Bahkan dari seluruh manusia yang ada, hanya Nuh, hanya keluarga Nuh saja yang mencari Tuhan. Saya nggak tahu saudara berapa jumlah penduduk bumi yang ada di zaman Nuh. Tetapi saya yakin banyak saudara. Ya, saya yakin banyak. Tetapi dari sekian banyak itu, hanya satu keluarga yang diselamatkan. Tentu ini miris saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus
memikirkan bersama-sama tentang keadaan kita di akhir zaman ini. Ya, kita harus benar-benar ikut apa yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus menyerahkan kendali kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mengapa Tuhan harus memegang kendali atas hidup saya dan saudara? Mari kita melihat saudara, di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, dalam cerita ini kita tahu bahwa Israel saat itu keluar dari tanah Mesir. Ya, Allah membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berjalan meninggalkan Mesir dan mereka sampailah di depan mereka di tengah-tengah di depan mereka adalah laut Teberau. Mereka kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mau jalan gak mungkin saudara. Karena di depan mereka laut Teberau. Dan sementara di belakang para tentara-tentara Mesir mengejar mereka. Saudara, kita tahu bersama ketika Tuhan membawa Mesir keluar, membawa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membiarkan Israel keluar begitu saja. Amin. Tapi Tuhan pegang kendali. Tuhan mengontrol semuanya. Tuhan mengatur semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan harus memegang kendali? Karena apa saudara? Saat Tuhan yang pegang kendali, maka Tuhan akan mengatur, akan membuat jalan terbaik yang harus kita lewati. Walaupun di depannya itu mungkin jalannya tidak mulus, banyak rintangan ya, melewati lembah air mata, tetapi ketika Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang mengatur semuanya, maka Tuhan akan membuat jalan terbaik. Walaupun menurut kita bukan jalan terbaik. Bagi orang Israel, apa ini laut Teberau? Kita akan mati, ini bukan jalan terbaik. Jalan apa ini yang Tuhan bawa untuk kami? Ini laut Teberau saudara. Di belakang ada orang Mesir yang siap menghancurkan mereka. Di depan laut Teberau, mau jalan gimana? Dan mereka belum tentu bisa berenang saudara. Kalaupun bisa berenang ya kolaps sampai di tengah lautan mati. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan yang pegang kendali. Tuhan buat jalan yang di luar ekspektasi umat Israel. Tuhan buat jalan yang di luar pemikiran umat Israel. Tuhan buat jalan yang di luar kendali mereka. Tuhan mau tunjukkan kepada Israel, ini loh jalan yang aku buat untuk engkau. Mungkin ada lembah air mata, mungkin mereka sudah ketakutan. Israel sudah ketakutan. Ada musuh yang siap menggerogoti mereka. Ada musuh yang siap menghancurkan mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Karena Tuhan yang buat jalan itu, Tuhan akan tuntaskan sampai selesai. Saudara lihat kan? Di dalam ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ada yang pernah nonton ya film ini? Saudara, walaupun cuma film tetapi visualnya sangat jelas ya. Sangat jelas ya. Saudara, Tuhan itu ternyata Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam sejarahnya
Ternyata jalan yang Tuhan buat itu, ya, jalan yang Tuhan buat itu, di jalan yang Tuhan buat, ternyata di sebelah kanan kirinya itu laut yang terdalam. Luar biasa kan Tuhan? Tuhan buat di jalan yang di tengah-tengah yang jauh, saudara, yang jauh di atas kanan kirinya. Ini hebatnya Tuhan, saudara. Ini Tuhan buat di luar pikiran orang Israel. Ya. Belum lagi pemimpinnya, Musa. Ketika mereka membawa Israel, ketika dia membawa Israel dan dia ada di depan itu pasti sebagai pemimpin. Siapa yang enggak kebingungan, saudara? Pemimpin mana yang enggak kebingungan? Di belakang orang Mesir, di belakang musuh, di depan enggak ada jalan. Siapa yang enggak kebingungan? Yang saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari-hari ini saudara sebagai pemimpin, entahkah itu dalam pekerjaan saudara, entahkah itu dalam keluarga, ya, atau apapun juga yang Tuhan percayakan, mungkin saudara Tuhan izinkan, saudara bingung ini gimana caranya mengatasi masalah ini. Tetapi kalau Tuhan yang sudah membawa saudara, Tuhan yang akan membuat jalan yang tidak rata itu menjadi jalan yang luar biasa buat kita. Karena Tuhan yang buat, bukan kita, kecuali kita yang buat. Sedangkan kita yang buat, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan luruskan jalan yang salah itu menjadi jalan yang baik. Amin, saudara. Apalagi kalau Tuhan yang buat jalan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus kita pahami bersama-sama bahwa ketika Tuhan yang memegang kendali, maka Tuhan akan mengatur jalan yang terbaik yang akan kita lalui. Yang kedua, saudara, kita perhatikan di dalam Nehemia 9 ayat 12. Dengan tiang awan, engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Yang kedua yang mau saya katakan kepada saudara bahwa ketika Tuhan yang memegang kendali, di saat Tuhan yang memegang kendali, maka Tuhan yang akan memimpin sampai kepada tujuan atau sampai kepada garis akhir. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang berada di depan saya, karena Tuhan yang berada di depan saudara. Firman Tuhan katakan dalam Nehemia, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari. Saudara, pasti saudara tahu kan, sangat jelas ceritanya mengapa Tuhan memberikan tiang awan kepada Israel pada siang hari. Supaya apa? Supaya mereka tetap dalam keadaan yang adem. Kenapa? Kan mereka melewati gurun, saudara. Saudara lihat lagi pada malam hari, ya, ada tiang api yang menghangatkan tubuh mereka. Kalau enggak, mereka kedinginan. Suhu di sana luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan yang memegang kendali, maka Tuhan yang akan memimpin sampai ke garis akhir. Tuhan akan membawa saya dan saudara sampai kepada tujuan. Asalkan satu, kita mau tunduk atas perintah Tuhan. Kita mau taat dengan perintah Tuhan. Nuh taat kepada perintah Tuhan. Nuh tidak berbantah-bantah. Nuh ikut saja pada pimpinan Tuhan. Karena Nuh tahu ketika Tuhan yang mengendalikan semuanya, maka Nuh pasti akan tiba di tempat tujuan seperti yang Tuhan maksud nantinya. Ya, kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya bacakan saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Nah saudara ya. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa saudara. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nuh dikatakan oleh firman Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia berkenan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan bawa Nuh
dalam satu level yang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada di zaman itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di zaman ini. Sekali lagi saya ingatkan kita, kalau kita mau benar-benar menjadi umat kesayangan Tuhan, kalau saya dan juga saudara mau menjadi umat-umat kesayangan Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada zaman ini. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu keadaan zaman ini seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 37 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Di jalan yang harus ditempuhnya. Ketika kita menempuh jalan yang Tuhan sudah tentukan, maka Tuhan yang akan membimbing saya dan Tuhan yang akan membimbing saudara. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Nuh tidak keluar dari jalan Tuhan. Ini kuncinya. Nuh tetap berjalan di jalan yang Tuhan pimpin. Di jalan yang Tuhan mau. Musa tidak bergeser sedikit pun. Di depan dia melihat. Ya, laut terberau. Gak mungkin untuk membawa bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Musa mendengar apa yang Tuhan katakan. Penting sekali saya dan saudara peka dengan suara Tuhan. Akhir-akhir ini dibutuhkan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita mengikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kita tidak mendengar suara Tuhan. Tapi aku nggak pernah mendengar Tuhan ngomong langsung, Om, Pak Gembala. Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Saudara akan mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada saudara setiap hari. Ini harus menjadi makanan kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dikatakan Tuhan membimbing di jalan yang harus kita tempuh. Baca firman Tuhan ini, dengarkan suara Tuhan. Jangan pernah melewatkan. Anak-anak sedini mungkin sudah harus diperkenalkan, sudah harus rajin membaca firman Tuhan. Karena ini yang akan menjadi modal mereka, bukan yang lain. Kita memperlengkapi anak-anak kita skill dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi jangan lupa yang number one, yang nomor satu untuk kehidupan mereka. Ini firman Tuhan. Ya Bapak Saudara. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Nah ini saudara, ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Berjalan, menyertai, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, ditemani. Coba saudara ya, jelas sekali Tuhan katakan, sebab Tuhan, dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Ya, kalau saya misalnya memanggil saudara, diibaratkan ada yang jalan di depan saya seperti itu. Berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau selalu bersama-sama. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang saudara alami, dalam keadaan tertekan sekalipun firman Tuhan katakan dia tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan katakan jangan takut dan jangan patah hati. Atau jangan tawar hati. Kalau Tuhan bawa saudara, Tuhan izinkan saudara harus melewati jalan seperti orang-orang Israel. Ya, percayalah justru di situ Tuhan akan buka jalan baru yang kita tidak pernah pikirkan. Kalau Tuhan yang bawa. Karena ketika Tuhan bawa, Tuhan akan selesaikan semuanya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir ketika Tuhan menyuruh Nuh, ya? Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan ketika mereka sudah masuk di dalam bahtera, bahkan hewan-hewan masuk semuanya. Ya. Dan setelah itu hujan turun ya, sampai menutupi semua yang ada di bumi. Pernahkah saudara berpikir bahwa di dalam kapal itu tidak ada kemudinya? Iya kan? Gak ada. Apa Nuh tahu mengemudikan kapal sebesar itu? Enggak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, siapa jurumudinya? Tuhan sendiri kan? Karena Tuhan yang kendalikan.
Kalau Tuhan yang kendalikan, kalau Tuhan yang jadi jurumudinya, aman Nuh. Ya, Tuhan yang menyertai. Ya Tuhan yang suruh buat. Masa iya Tuhan suruh buat, Nuh kamu buat bahtera, ya bahtera yang besar, hewan-hewan semuanya masuk, ambil, ya berpasang-pasangan, ya. Setelah itu hujan turun, terus Tuhan biarkan. Gak mungkin saudara, habis kapal itu sudah. Bahtera itu pasti hancur. Yang nutup pintunya siapa saudara? Tadi kita baca yang nutup pintunya siapa? Tuhan kan? Ketika sudah masuk semuanya, Tuhan menutup pintu itu. Pintu bahtera itu. Tanda apa? Tanda perlindungan Tuhan. Sehingga air apapun tidak dapat masuk ke bahtera itu. Tuhan yang tutup sendiri. Bukan Nuh yang tutup. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan ya memegang kendali atas hidup kita, saya yakin ada dampak yang akan kita rasakan. Akan ada dampaknya buat kita. Ketika Tuhan pegang kendali, kita lihat yang pertama dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa saudara? Saat Tuhan yang pegang kendali, dampak yang kita alami yang pertama adalah kita memperoleh jaminan yang pasti. Ini garansi saudara. Ya, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini jaminan. Tuhan jamin. Kemanapun saya dan saudara pergi, asal dalam kontrolnya Tuhan, asal dalam pagarnya Tuhan, asal dalam bahteranya Tuhan, bukan dalam bahtera yang lain, ada jaminan, ada garansi bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya. Ini dampaknya saudara. Ya, dampak yang besar nih. Yang kedua, kita lihat. Dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10. Mulai dari ayat 9 saya bacakan kepada saudara. Ini perikopnya Allah kota benteng kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 9 sampai ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Jelas saudara ya? Ya, ini garansi saudara. Berarti apa saudara? Berarti yang kedua dampaknya dalam hidup saya dan saudara bahwa Tuhan memberikan kepastian dalam segala-galanya. Tuhan berikan kepastian di dalam segala hal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kepastian. Saudara yang berinvestasi, saya yakin kalau tidak ada kepastian hukum, saudara tidak akan mau berinvestasi. Kenapa? Kalau tidak ada kepastian hukum, itu akan merugikan saudara, bukan? Ya. Apapun yang saudara investasi, yang saudara lakukan. Mau saudara invest emas, uang, rumah. Tetapi saya yakin ketika ada jaminan hukum, maka saudara akan melakukan semuanya. Nah ini Tuhan kita memberikan kepastian. Pasti di dalam segala-galanya. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hati.
seluruh hidup kita. Bukan percaya 90%, 10%-nya nggak percaya. Bukan percaya 99,9%, 0,1-nya tidak percaya. Nggak bisa saudara. Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara 100%. Komplit. Tidak setengah-setengah. Ya, Tuhan gak mau yang kurang. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kurang kepada kita. Tuhan selalu memberikan cukup. Amin saudara. Cukup, Tuhan pasti selalu memberikan itu. Makanya jangan kasih yang kurang sama Tuhan. Jangan kasih sisa-sisa di dalam Tuhan. Jangan kasih sisa-sisa waktu. Ya. Jangan saudara. Ketika saudara bangun tidur langsung saudara. Sungguhan saudara. Saat saudara bangun tidur. Begitu saudara melek ya. Terbuka mata saudara. Langsung berterima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur dulu sama Tuhan. Baru setelah itu saudara mau cuci muka. Mohon maaf mau sikat gigi dan lain sebagainya. Silakan. Tapi berterima kasih dulu sama Tuhan. Oh luar biasa saudara. Kalau saudara berterima kasih sama Tuhan itu, aduh, ada kedekatan secara emosional yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya kan? Ya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar supaya Tuhan yang pegang kendali di dalam hidup saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Supaya Tuhan terus yang pegang kendali di dalam hidup saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Apa yang kita harus kerjakan? Kita lihat. Yang pertama, satu contoh yang besar dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33, tapi kita lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ dan seterusnya. Saudara tahu cerita ini bersama-sama? Saat itu Yesus menyuruh murid-murid untuk bertolak ke seberang. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Ketika mereka ikut, mereka taat. Mereka ikut perintah Tuhan Yesus. Tetapi mereka masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka berpikir tenang aja, oh kalau hanya sekedar angin-angin biasa kita bisa menghadapi ya di tengah lautan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika perahu mereka dihantam dengan angin sakal, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Keahlian mereka, kekuatan mereka tidak bisa menjadi jaminan bahwa mereka bisa menyeberang, bisa menyelesaikan ketika mereka hendak berlayar ke seberang. Gak bisa. Ternyata keahlian mereka tidak ada apa-apanya. Karena apa saudara? Karena mereka tidak mau bersama-sama dengan Yesus. Mereka ikut Yesus. Mereka taat kepada perintah Yesus tapi masih menggunakan kekuatan sendiri. Bandingkan dengan Musa. Ya, saya ajak saudara untuk membandingkan murid-murid Yesus dengan Musa. Saudara kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai ayat 15. Musa hendak memimpin bangsa Israel. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel. Saudara lihat. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Beda sekali saudara. Murid-murid Yesus, Tuhan suruh mereka untuk bertolak ke seberang. Mereka pergi. Mereka taat, tetapi masih menggunakan kekuatan sendiri.
Mereka masih merasa mampu, kuat tanpa Yesus. Tapi Musa, ketika Allah menyuruh untuk memimpin bangsa Israel, Musa tidak mau kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing. Musa sadar bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini penting saudara. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai kita seperti murid Yesus. Ketika angin sakal datang, baru kita berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Saya nggak tahu saudara, angin-angin sakal apa yang datang dalam hidup saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan, biarkan Tuhan yang memimpin dan mengendalikan kehidupan saya dan saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang menjadikan daging sebagai kekuatannya dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan menjadi seperti semak di padang gurun dan takkan melihat ketika kebaikan datang. Tetapi akan tinggal di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah asing yang tidak berpenghuni. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Saudara lihat apa yang terjadi dengan murid-murid. Mereka terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka. Mereka terlalu percaya diri dengan keahlian mereka, tetapi apa yang terjadi? Jelas sekali, mereka dihantam oleh angin sakal dan mereka tidak berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya Tuhan datang menolong mereka karena belas kasihan Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, ya, supaya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan. Kita bisa melihat ceritanya dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di sini murid-murid hampir sama dengan tadi berlayar, ya. Tetapi di sini murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Iya kan? Kalau yang tadi murid-murid tidak bersama Yesus, kalau yang di sini dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Tetapi apa yang membedakannya? Murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Tetapi murid-murid tidak menjadikan Yesus juru mudinya. Murid-murid justru membiarkan Yesus tertidur di buritan. Di bagian belakang. Ya memang sih, ya namanya juga mereka murid, ya. Namanya juga mereka murid, ya masa sih mau menyuruh Yesus untuk mengemudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harusnya murid-murid ini ya jangan biarkan Yesus tertidur. Ya. Mereka membiarkan Yesus tertidur. Ada banyak anak-anak Tuhan ya punya kuasa, punya power Tuhan berikan. Tuhan berikan Roh Kudus. Ada Yesus di dalam dirinya, tapi Yesus dibiarkan tertidur. Ada banyak umat-umat Tuhan hanya dapat masalah dalam pekerjaan, hanya ketika dapat masalah ya dalam keluarga baru membangunkan Yesus. Hanya ketika mendapat kesulitan baru membangunkan Yesus. Ketika masih adem ayem, ke gereja aja enggak mau ke gereja. Oh tenang masih ada minggu depan, masih ada Natalan, masih ada tahun depan, seolah-olah hidup ini masih panjang. Sayang sekali saudara. Saya percaya saudara yang di tempat ini tidak ada seperti itu. Tetapi ini memperingatkan saya dan saudara. Amin saudara. Supaya kita tidak mengambil sikap seperti itu. Yang membiarkan Yesus tertidur. Yang membiarkan Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita. Hanya kita ketika kita butuh baru kita mau membangunkan Yesus. Jangan saudara. Kita bukan tipe anak-anak Tuhan seperti itu. Ya, kita tipe anak-anak Tuhan yang mengikuti apa kata Tuhan. Yang terakhir saudara. Yang terakhir kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang terakhir, supaya Tuhan yang pegang kendali di dalam hidup kita.
Maka biarkanlah Tuhan yang menunjukkan arah terbaik dalam hidup kita. Ya. Kalau orang-orang yang bekerja di kapal, pasti mereka punya kompas. Dan kompas itu yang membantu mereka ketika mereka akan berlabuh ke pelabuhan berikutnya. Ya, mereka enggak ragu saudara, karena ada kompas. Ya kan? Ada kompas, mereka enggak ragu. Kompas yang akan membawa mereka kemana arah yang mereka tuju. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu penunjuk arah terbaik, jadikanlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang menunjukkan arah terbaik dalam hidup kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin saudara. Itu. Biarkan Tuhan yang tunjukkan. Biarkan Tuhan yang memimpin. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, maka percayalah kita akan sampai di finish. Kita akan sampai di garis akhir. Kita akan sampai kepada tujuan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk semuanya. Tuhan, biarlah anugerah-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah melayani Engkau, yang sudah memberikan persembahan terbaik, hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masalah apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.